Sebelum lanjut nonton, jangan lupa di subscribe. Oke? Subscribe ya. Halo pionir, apa kabar? Kabar baik kan? Kembali bersama Hirata Channel. Bagaimana? Masih kuat mengikuti Project Pi Network ini? Ayo, kita hanya menghimbau untuk tetap semangat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas info perihal Pi Network tentunya, mengenai distribusi koin Pi, dalam segmen Seuprit Product Knowledge Pi Network. Yang akan kita bahas yaitu perihal berapa total koin Pi yang akan didistribusikan oleh core team, serta untuk apa distribusi tersebut. Nah, itu adalah hal yang akan kita bahas pada segmen Seuprit Product Knowledge Pi Network pada kesempatan kali ini. Sebelum kita bahas, mari kita berdoa semua, semoga target 2024 Open Mainnet dapat terwujud, serta semua persiapan cepat dapat terpenuhi. Hal yang esensial pada bagian ini adalah KYC, seperti yang terakhir pada update oleh core team. Rekan pionir dapat melihat video rangkuman yang sudah kami buat khusus pada channel ini. Oke, mari kita lanjut. 100 miliar koin Pi akan didistribusikan untuk Open Mainnet. Angka tersebut terdiri dari 80% koin Pi untuk komunitas, serta 20% untuk core team. Data ini tercantum jelas berdasarkan prinsip yang terdapat pada White Paper 14 Maret 2029 mengenai original distribusi. Nah, dari data tersebut, core team juga menjelaskan bahwa alokasi 80% kemudian terbagi kembali ke dalam 3 bagian. Nah, bagian pertama yaitu sebesar 65 miliar yang dialokasikan ke dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 20 miliar untuk supply yang sedang ditambang, dan kedepannya sebesar 45 miliar untuk reward di jaringan utama atau Open Mainnet. Pada bagian ini akan didistribusikan secara berkala melalui dompet alamat ini. Kemudian, sebesar 10% atau 10 miliar Pi akan dicadangkan untuk organisasi komunitas dan pembangunan ekosistem yang di masa depan akan dikelola oleh Yayasan Nirlaba. Sebagian besar jaringan atau mata uang kripto yang terdesentralisasi. Meskipun terdesentralisasi, masih memerlukan organisasi untuk mengatur komunitas dan menentukan arah masa depan ekosistem, misalnya Ethereum dan Stellar. Nah, Yayasan Pi di masa depan itu akan pertama mengatur dan mensponsori acara komunitas seperti konvensi, pengembangan, acara online global, dan pertemuan komunitas global. Kemudian yang kedua, mengatur sukarelawan dan anggota komite dan membayar karyawan penuh waktu yang berdedikasi untuk membangun komunitas dan ekosistem. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat dan umpan balik dari komunitas, seperti voting dan lain-lain. Keempat, mengatur pemungutan suara untuk di masa depan. Kelima, membangun branding dan melindungi reputasi jaringan. Keenam, mewakili jaringan untuk berinteraksi dengan badan usaha lain termasuk pemerintah, tradisional bank, dan perusahaan tradisional. Atau yang terakhir, memenuhi sejumlah tanggung jawab demi kebaikan komunitas dan ekosistem Pi. Selanjutnya, untuk membangun ekosistem Pi berbasis utilitas, berbagai program pengembangan komunitas akan dirancang, dibuat, dan dilaksanakan oleh yayasan untuk mendukung pengembangan komunitas dalam bentuk hibah, inkubasi, kemitraan, dan lain-lain. Dan untuk bagian ini akan didistribusikan untuk support komunitas pada badan amal dengan alamat dompet tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, sebesar 5% atau 5 miliar Pi akan dicadangkan untuk kumpulan likuiditas guna menyediakan likuiditas bagi setiap peserta ekosistem, termasuk pionir dan pengembang aplikasi. Ya, seperti yang kita tahu ada Pi Hackathon, kemudian juga ada program ambasador. Likuiditas adalah kunci agar suatu ekosistem dapat bertahan, aktif, dan sehat. Jika dunia usaha atau individu ingin berpartisipasi dalam aktivitas ekosistem, misalnya dengan menjual dan membeli barang dan jasa di Pi, mereka harus memiliki akses tepat waktu ke Pi.
Tanpa likuiditas, ekosistem tidak akan memiliki aliran pi yang sehat, sehingga merugikan penciptaan utilitas. Nah, untuk bagian ini sebesar 5 miliar itu akan didistribusikan pengembangan ekosistem pi ke alamat tujuan berikut. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam white paper 14 Maret 2019 itu tidak disebutkan untuk alokasi 20% core team itu akan digunakan untuk apa. Tapi ya sudahlah, itu haknya core team. Nah, jadi begitu Pioneer, seuprit product knowledge yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Like jika suka video ini dan komen jika ada masukan. Silakan bagikan informasi ini jika dirasa bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kami berharap pada bagian ini, pada seuprit product knowledge yang bisa kita bahas, itu dapat bermanfaat infonya untuk para pioneer semua. Sebetulnya pioneer bisa cek pada white paper, terutama pada white paper 14 Maret 2019, di mana core team merilis project Pi Network ini. Tetapi pada kesempatan ini kita coba membahas kira-kira, jadi intinya adalah sekitar 100 miliar pi yang dibagi menjadi 20% untuk core team dan 80% untuk dibagikan kepada halayak umum. Dan seperti yang kita informasikan sebelumnya bahwa angka 80% itu dibagikan lagi ke dalam rincian yang detail, yaitu sekitar 65% untuk para pioneer pada penambangan sebelumnya di awal dan pada penambangan untuk proses open mainnet, serta 10% untuk badan amal dan 5% untuk komunitas pengembangan Pi Network itu sendiri. Oke, perlu kita informasikan juga pada intinya dalam channel ini kita sediakan informasi pembahasan mengenai dari core team langsung, baik dari white paper ataupun jika ada informasi dan isu yang berkembang sehingga kita bisa diskusikan di sini. Terakhir, harapan kita semua 2024 open mainnet dapat terlaksana. Itu saja dari kami. Semoga apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan untuk 2024 ini, baik dari semua persiapan 3 kondisi yang disiapkan oleh core team, semua bisa terwujud dan terlaksana. Dan kita semua sebagai pioneer tetap diberikan kemudahan dalam melaksanakan project ini mengikuti semua instruksi dari core team. Terima kasih, salam sehat. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam segala aktivitas. Salam pionir.